Background cek. Ya maksud background desktop lo cek. Awas barang-barangnya ada yang ketinggalan di background desktop. Ya tuh kata Vansa, awas barang-barangnya ada yang ketinggalan ya. Jadi kita tadi seolah-olah kita habis dari Singapura ya. Iya, kita harus siap-siap mau ke Denmark. Oke, untuk Jesslyn Cenay dipersilahkan ya. Jadi yang saya presentasikan hari ini itu tentang tata ruang Copenhagen di Denmark. Sebelumnya saya jelasin dulu apa itu tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dari pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Fungsi tata ruang yaitu untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota atau kabupaten. Selanjutnya itu sejarah kota Copenhagen. Copenhagen adalah ibu kota dan kota terbesar di Denmark yang terletak di pesisir timur pulau. Pembangunan Copenhagen dilakukan oleh Uskup Besar Absalon ketika membebaskan Denmark dari kekuasaan perompak Wendisch. Sang uskup membangun kastil benteng di sebuah teluk kecil sebagai basis pertahanan pasukannya pada tahun 1167. Bentengnya itu dilengkapi dengan parit dan tembok. Kastil benteng itu kemudian berkembang pesat menjadi sebuah kota yang dihuni oleh para pengungsi dari daerah-daerah di Denmark yang hancur karena serangan para perompak. Lalu sejak tahun 1445, Copenhagen menjadi salah satu kota besar di Denmark yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, Copenhagen ini menjadi salah satu kota besar di Denmark sejak negara itu berhasil memerdekakan diri pada 1445. Lalu memasuki abad ke-15, di bawah pemerintahan Raja Christian IV, bangunan-bangunan megah mulai dibangun di Copenhagen, termasuk istana, bangunan publik, dan Universitas Copenhagen. Nah, selanjutnya itu tata ruang di Copenhagen. Copenhagen memiliki struktur kota, istana-istana, lorong-lorong kota, dan gedung berarsitektur abad pertengahan yang sangat menakjubkan. Copenhagen ini membuat takjub semua orang yang datang ke sana dengan struktur kota abad pertengahan. Lalu contoh gedung-gedungnya itu ada gedung bursa saham dan salah satu gedung modern tertua yang dihiasi spiral ekor naga khas bangsa Skandinavia. Yang kedua yaitu ada juga museum khusus keluarga kerajaan yang dulu pernah digunakan sebagai istana Prinsens dan ada juga istana Rosenborg. Sampai sekarang bangunan itu masih digunakan untuk dokumentasi jejak sejarah penting negara Denmark. Selanjutnya itu hal yang bisa dilakukan di Copenhagen. Kota ini memiliki banyak daya tarik tersendiri. Ada beragam alasan untuk mengunjungi kota ini, yaitu mulai dari eksplorasi tata lanskap kota, deretan rumah penduduk dengan arsitektur yang khas, menampilkan fasad bangunan dengan palet warna atraktif. Copenhagen ini dikenal dengan tata lanskapnya yang memukau. Setiap ruas jalannya ini bisa dijadikan sudut untuk foto-foto yang Instagramable. Yang kedua yaitu bersepeda ala penduduk lokalnya. Nah, jika berbicara tentang cara menjelajahi keindahan ibu kota Denmark, menyewa sepeda adalah jawaban yang tepat. Karena alat transportasi sepeda ini udah jadi kendaraan utama yang digunakan sebagian besar warga Copenhagen. Nah, jadi kita bisa jalan-jalan naik sepeda sambil menikmati sejuknya angin kota. Yang ketiga yaitu mengunjungi pusat seni dan budaya. Kota ini terkenal dengan kekayaan budayanya. Kita dapat mengunjungi beberapa museum lokal hingga pusat pertunjukan ternama.
yaitu yang ada di foto Museum Louisiana dan Theater Bellevue. Selanjutnya yaitu kelebihan kota Copenhagen. Yang pertama, di sana itu terdapat jembatan khusus pejalan kaki dan pesepeda. Jadi hanya 29% warga Copenhagen yang mempunyai kendaraan mobil dan 36%-nya menggunakan sepeda untuk kantor. Di sana juga banyak hotel yang menawarkan sepeda untuk tamunya. Yang kedua yaitu ibu kota Denmark mempunyai ambisi yang tinggi. Copenhagen ingin membuat kota bebas karbon pertama di dunia pada tahun 2025. Jadi pada tahun 2011 ini Copenhagen sudah mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 21% dan sekitar 71% ruangan hotel di kota ini memegang official eco certificate. Faktor-faktor ini yang menjadikan kota Copenhagen sebagai kota yang eco-friendly. Selanjutnya yaitu kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi di Copenhagen. Yang pertama itu reformasi Protestan, yaitu saat perang melawan Swedia pada abad ke-17. Yang kedua yaitu serangan Inggris di awal tahun 1800-an. Kerusakan berat ini pernah terjadi di Copenhagen karena kejadian ini. Lalu selama 100 tahun mereka harus membangun kembali bangunan-bangunan di sana seperti dulu sebelum berhadapan dengan Perang Dunia I dan Kedua. Tetapi tidak seperti kota-kota besar lainnya di Eropa, Copenhagen tidak mengalami kerusakan yang parah. Lalu yang ketiga itu pesawat tempur Inggris menyerang markas Nazi Gestapo di Copenhagen, Denmark. Jadi waktu itu beberapa pesawat tempur Inggris mau menyerang Copenhagen, tapi malah meleset dari rencana. Bomnya itu terlepas terus jatuh ke warga sipil yang ada di bawahnya. Jadi pesawat-pesawat lainnya juga ikut ngejatuhin bomnya di sana, terus jadi rusak. Oke, selanjutnya itu kata bijak dari Gunawan Muhammad, itu sejarah sebenarnya tidak mampu menyusun peta waktu, sebagaimana geografi tak bisa menyusun peta bumi dan penghuni. Oke, sekian jadi ada yang mau bertanya? Saya mau dong, Cek. Tidak boleh, Alin. Ya, silakan. Ini dari tadi anak ceweknya belum ada yang bertanya loh. Ke kata bijak lagi dong. Tidak ada. Tidak bijak. Gila request dikatanya. Tolong, saya belum baca. Ayo. Mukanya tertekan ya. Aduh, suruh foto lagi Pak Asep. Udah. Tanya ya. Maksudnya apa tuh? Kan lu Copenhagen kan? Iya. Jadi lu paling dari antara kita semua lu paling tahu tentang Copenhagen kan? Dan lu udah nonton, udah lihat presentasi gua sama Vansa yang Singapura sama Prancis. Menurut lu Copenhagen ada unggul sama nggak unggulnya antara Prancis dan Singapura apa? Lebih unggul kenapa atau lebih jelek kenapa? Antara Prancis sama Singapura lagi luar dari gua sama Vansa. Oke, lebih unggulnya mungkin karena masyarakat dan pemerintahnya itu lebih ambisinya lebih kuat gitu. Contohnya itu mereka menjadikan sepeda itu jadi kendaraan utama. Jadi jarang yang pakai mobil. Kan udaranya lebih sejuk. Kalau Singapura kan banyak kendaraan, panas juga cuacanya. Terus juga mereka mau bikin Copenhagen jadi kota bebas karbon. Tapi kan belum tahu ya nanti terwujud atau enggak. Tapi dari usaha mereka kemungkinan besar sih bisa. Terus kalau
Kekurangannya ya. Kekurangannya mungkin bangunannya itu masih tua, nggak semodern di Paris sama Singapura. Terus juga teknologinya kurang gitu. Oke, thank you. Saya. Ya, Me too. Me first. Ayo Vansa, mau bertanya apa Vansa? Saya dulu. Oke, Sasha. Apa permasalahan maksudnya masalah paling utama di Copenhagen? Maksudnya yang paling kayak dipermasalahin banget, kayak paling utama gitu permasalahannya. Terus apa yang pemerintahnya lakuin untuk menanggulangi permasalahan tersebut? oke. Sebentar ini. Mungkin permasalahannya karena di sono, permasalahannya itu karena kalau di sana mau punya mobil itu pajaknya gede, terus juga kendaraan umum itu ongkosnya mahal, jadi kan kebanyakan yang pakai sepeda atau nggak jalan kaki. Nah itu sulit lah orang-orang buat menjangkau tempat gitu, mau wisata yang jauh. Mungkin itu. Terus kalau cara mengatasinya, ya saya kurang tahu, mungkin mau nggak mau harus bayar biaya transportasinya kalau mau pergi ke tempat jauh. Ya, Oke, thank you. terima kasih. Jece, bertanya. Cek, Iya, mau tanya. iya. Apa yang membuat Denmark terkenal? Kayak yang kenapa dia bisa terkenal? Apa sih yang membuat dia terkenal gitu? Soalnya yang menurut Fansya itu Denmark itu enggak selalu terdengar di telinga kita gitu loh. Kayak yang lebih sering tuh Paris, terus Singapura atau London dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Denmark jarang, kenapa ya? Terus apa yang ngebuat dia terkenal gitu? Oke. Mungkin katanya kan Denmark itu salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Mungkin karena bahagia. Mungkin karena pemerintahannya itu cukup stabil. Terus level korupsinya juga rendah. Terus juga bangunan-bangunan sana itu kayak masih tua gitu. Masih memiliki sistem monarki tertua, masih lanjut. Jadi kalau buat foto-foto, pemandangannya juga bagus. Ya, itu mungkin. Jadi yang buat terkenal itu bangunan-bangunannya masih tua gitu. Jadi dia sengaja bangunannya itu nggak diperbaruin karena biar asli gitu, kayak gitu bangunan. Ya, buat mengenang sejarah gitu. Tadi. Jadi itu salah satu yang buat dia terkenal, bangunan. Iya, mungkin salah satunya. Kalau misalkan boleh tahu, Denmark itu nomor berapa di dunia tata ruangnya? Kalau saya baca-baca sih kedua, yang paling rapih. Kedua di dunia. Iya.
Hmm, berarti Denmark rapi ya? Iya, rapi. Tapi kalau misalkan di Google, tadi saya lihat kayak kurang. Masih banyak perahu-perahu di mana-mana, maksudnya nggak berurutan. Terus parkir sepedanya di mana-mana, mobilnya di mana-mana. Mungkin karena rapi karena polusi udaranya nggak tinggi gitu ya. Karena kan kebanyakan sepedanya daripada mobil. Jadi semua karena polusi udaranya. Mungkin. Oke, makasih Jece. Gimana Pansa sudah puas? Karena nih Shirley udah siap mau bertanya lagi nih. Udahlah, udah. Saya sebenarnya nggak mau Makasih nanya. Jece. Ya Tapi gimana Shirley? saya sebenarnya nggak mau nanya. Tapi karena ada satu kalimat dari Vansha sama dari JC itu yang bikin saya pengen nanya. Kalau mereka nggak ngomong itu saya nggak mau nanya. Iya silahkan. Salah ngomong. Gak apa-apa, justru jadi penambah nilai juga nih buat Shirley gara-gara bertanya nih. Nah dari tadi JC tuh bilang Denmark itu salah satu sorry. Apa? Kota terbahagia. Ini hari ini saya lagi bahagia juga nih ya. Pansa juga senyum-senyum terus ya tadi loh. Bahagia banget. Terus tuh kata JC salah satu faktornya itu. Kenapa? Kenapa Shirley kok ketawa-ketawa? Salah satu faktornya itu karena pemerintahannya yang masih monarki dan gedung-gedungnya yang masih masih kuno gitu loh, belum modern lah istilahnya. Tapi di situ saya mikir kayak agak aneh karena kayak apa hubungannya masyarakat yang bahagia sama sistem pemerintahannya gitu loh. Kayak sistem pemerintahan bagus ya udah bagus aja, gedung mereka masih tua ya udah tua aja, terus kenapa bisa jadi salah satu. Ini Shirley nangis apa ketawa sih? Ya gak usah nangis, gak usah sedih gitu lah. Iya bukan gitu. Saya jadi pengen Kau kenapa? Betul. sampai terharu loh. Saya bilang tadi sistem monarki tertuanya masih lanjut. Itu bukan termasuk alasan kenapa mereka terkenal sebagai salah satu negara paling bahagia. Jadi oke. Kalau misalnya itu bukan salah satu Atau nanti bisa dicari dah indikator kebahagiaan itu apa itu aja sih bukan gitu. salah satu faktornya, kalau gitu penyebabnya apa. Terus sama tadi kan dibilang kalau gedung-gedung mereka di sana itu kan masih tua-tua. Apa mereka ketinggalan zaman di tengah globalisasi yang dimana tuh negara sekarang lagi berlomba-lomba buat ngebangun kota yang lebih modern gitu, gedung yang bagus-bagus, sedangkan mereka kayak masih jadul-jadul aja gitu. Oke. Jadi alasan kenapa mereka negara paling bahagia di dunia. Iya. Karena level korupsinya rendah. Terus akses pendidikan dan pelayanan kesehatannya berkualitas. Terus kenapa bangunan-bangunan itu masih tua gitu? Mungkin nggak semua gitu. Cuman beberapa ada yang masih dipertahankan sebagai sejarah untuk mengenang sejarah gitu. Tapi masih ada juga yang modern gitu kan, walaupun nggak sebanyak kota lain. Ya, lagi pula nggak tampilin yang modern. Lagi pula kan nggak harus modern, kan harus punya ciri khas gitu, biar beda dari kota lain. Yes, punya karakter ya. Iya. Kenapa Vansa kayaknya angkat tangan lagi nih Vansa nih? Nih, saya mau tanya lagi. Banyak tanya banyak nilai loh. Jangan banyak-banyak Vansa, bagi kasih yang lain dong. Ih, bagus dong. Jadi, saya mau tanya. Semangat. Tuh, ada yang mau. Ini ada yang
Gimana Panca? Ya, Jece, ditanya. Sir, saya ingetin dulu, waktu kita tinggal kira-kira 10 di bawah 10 menit ya. Oh ya, 7 menit lagi ya. Padahal Berarti ini pengen JC presentasi lama-lama. Oke, di sini 7 menit lagi ya. Setelah itu kalian istirahat. Mau tanya, Ya. Tanya apa Panca? kenapa Denmark disebut negara paling bahagia? Kalau misalkan bahagia seharusnya, kalau misalkan dilihat dari segi kesehatan dan lain-lain, seharusnya negara-negara lain juga bisa dong jadi negara terbahagia. Tadi kan Pak Safinanya ada bilang karena sistem pemerintahannya juga stabil. Jadi mungkin sana jarang ada masalah-masalah pemerintah gitu. Jadi warganya juga ya happy-happy aja. Tapi kalau misalkan dilihat dari warganya happy-happy aja, negara lain juga happy-happy aja. Iya, mungkin ini dibandingin negara lain lebih damai gitu. Apa kelebihan utama paling utama selain bangunannya sama selain pemerintahannya? Paling utama ya. Negara itu eco-friendly. Eco-friendly. Iya. Emang itu bisa membuat masyarakat bahagia? Bukan, kan faktor Katanya itu utamanya. negara Faktor terbahagia. utamanya kenapa Copenhagen bisa terkenal. Bukan itu beda lagi. Ini yang lebih utamanya mungkin. Apa? Apa? Hah? Apa? Yang Itu. lebih utama? Panca maksa nih. Dari tadi saya nggak connect. Oke, jadi boleh saya bantu ya? Iya. Jadi kenapa tadi kota Copenhagen ya, atau negara Finlandia juga termasuk negara bahagia ya, terbahagia gitu. Karena saya lihat ada beberapa indikator itu, pertama pendapatannya tinggi ya. Kalau kita banyak duit kan bahagia pastinya kan? Oh iya. Benar nggak? Iya, pendapatan Banyak tinggi. duit tapi sakit-sakitan buat apa toh? Iya, nah itu kan itu baru indikator pertama. Yang kedua kesehatan ya. Terus Kesehatannya juga baik gitu ya. Terus tingkat kriminalitasnya juga rendah gitu. Bahkan korupsinya juga rendah sekali di sana gitu. Setelah saya baca-baca barusan ya. Terus tingkat berarti pendidikannya juga baik ya. berarti dia negara maju juga. Iya, Denmark maju, negara maju. Oh, Denmark negara maju ya, Finlandia, negara kaya juga. Norwegia. Makanya pendapatannya bisa gede. Kalau kaya itu dilihat dari jumlah pendapatan negara ya. Tapi kalau ini kan disebut kalau kalian belajar ekonomi kan ada pendapatan per kapita ya. Jadi pendapatan perorangan dalam 1 tahun ya. Nah di Finlandia atau di Denmark itu lumayan tinggi gitu. Kalau negara kaya, banyak negara berkembang yang kaya. Kayak Qatar kan dia termasuk negara berkembang tapi dengan pendapatan negaranya tinggi ya, itu dari minyak gitu. Tapi kalau dihitung rata-rata perorangan itu beda-beda gitu ya. Nah tadi indikator kebahagiaan pendapatan per kapitanya tinggi atau pendapatannya tinggi, kesehatannya juga baik, itu jarang sakit. Terus ditambah tingkat kriminalitasnya juga rendah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita udah punya korupsinya rendah ya, jadi kita udah punya banyak duit, sehat ya. Terus tingkat kriminalitasnya juga rendah ya, karena semua masyarakatnya sejahtera, ngapain mereka mencuri atau apa gitu kan. Jadi kalau pengen bahagia ya kita harus punya banyak uang dan sehat ya. Ya dengan apa? Dengan ya sekolah yang benar ya, gitu. Belajar yang benar sekarang gitu. Jadi kan ada 3 nih. Ketika pendidikan kalian baik, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik juga kan. Nah ketika kalian punya pendapatan yang baik, itu kesehatan kalian terjamin ya. Gitu. Seperti itu sih yang saya tahu ya. Oke, 2 menit lagi. Ada yang ingin tanyakan lagi untuk Jesslyn Ceney? Terima kasih Pak. Iya, bahagia. Iya, bahagia itu kadang-kadang nggak harus kita kaya juga sih. Kalau kita mensyukuri juga salah satu kebahagiaan ya. Percuma kita punya sesuatu yang berlimpah, tapi pikiran kita nggak bahagia juga nggak enak juga gitu. Jadi kita banyak duit. Gimana aja? Ketemu Bang Sam dan bahagia. Bang Sam siapa sih? Jesslyn bahagia nggak bersamanya?
Bahagia lah pasti. Kemarin Cuma kalau nggak percuma dia, Bangsan nggak pakai baju ya, jadi bahagia. Hey, hey. jadi kadang-kadang kita punya seseorang yang baik, yang cantik atau tampan itu belum tentu buat kita bahagia ya, belum tentu buat kita nyaman gitu. Iya. Ya kan kadang-kadang ada orang yang humoris malah itu yang buat kita nyaman gitu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Tadi saya senang kata-kata quotes-nya Jesslyn ya. Jadi kalau peta sejarah tidak bisa memutarbalikan waktu ya. Ya waktu emang tidak bisa diulang lagi kan. Tunjukin Ces, gimana Ces pos lu? Tunjukin Ces. Aduh, fotonya hapus dulu ya. Tadi saya Kalau misalnya ganti Aja. jejak boleh nggak? Jangan hapus dong. sekarang sebenarnya tak mampu Baik. menyusun peta waktu. Oh, Jesslyn malu sama fotonya ya. Ngapain malu Di Jesslyn? andu lah, Sekarang andu. ya. Oh, ya. Boleh nggak? Ya, itu. Kenapa Siri? Kenapa? Saya ganti kata bijak saya. Boleh, Oke. boleh. Jangan Ya, ini sama malah ya. ada sejarahnya dapat, geografinya dapat nih. Sebagaimana geografi tak bisa menyusun peta bumi dan penghuni. Iya, betul juga. Benar ya. Iya, sejarah itu tidak bisa membalikan waktu, tapi sebagaimana geografi tak bisa menyusun peta bumi dan penghuni. Iya, betul juga ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup kali ya, karena di sini kan tadi kalian sudah saya pakai 25 menit ya waktu istirahatnya. Sekarang pas nih, sekarang jam 13.20 sampai jam 1.45 ya, apa berapa sih? Itu kalian bisa istirahat ya, karena tadi kita lanjut. Jadi kalian sekarang istirahat sampai jam 1.45, nanti lanjut lagi pelajaran selanjutnya ya. Tuh. Oke, saya ucapkan terima kasih kalian sudah presentasi dengan baik ya. Saya senang nih dengan presentasi seperti ini, dengan tampilan-tampilan PPT yang menarik, dengan video-video kita kayak seolah-olah jalan-jalan juga ya. Gitu. Terus kalau ada pertanyaan sebenarnya nggak harus si pemateri atau yang memberikan presentasi menjawab ya, bisa teman lain ikut bantu gitu. Nah, yang membantu itu dapat poin juga, maksud saya gitu. Dan ini belum berjalan nih. Bisa yang lain misalnya Janet bantu searching atau cari, nanti bantu jawab nggak apa-apa ya. Yang penting hari ini kalian harus bahagia ya. Apa nih? Jesse stres pasti. Stres kenapa? Jangan dibuat stres lah ya. Iya. Terus lagi tadi Siri tahu aja ya kalau saya lagi senang juga hari ini ya. Iya, pokoknya setiap hari tuh harus senyum, senang ya. Karena senyum itu kan bagian dari ibadah ya. Kalau kita cemberut juga dilihatnya nggak enak ya. Walaupun kadang-kadang ada yang senyumnya pura-pura gitu. Setidaknya tidak menunjukkan kalau kita ada sesuatu gitu. Oke, cukup ya pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat, tetap bahagia ya, tetap jaga kesehatan karena pandemi masih belum berakhir ya, walaupun levelnya sudah turun ya menjadi level 3 ya, semoga nanti jadi level 2, level 1 dan hilang ya, dan kita bisa masuk ke sekolah baru ya. Jadi kalian bisa merasakan gedung baru gitu ya. Kenapa, Sa? Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Kalian sekarang boleh istirahat, boleh close. Yang belum sarapan, bukan sarapan lagi sih, udah makan siang ya. Kenapa? Tadi ada yang mau bertanya? Enggak. Nggak ada ya? Oke, berarti cukup ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah masuk kelas tercinta kita ya, geografi ya. Oke, terima kasih buat kalian, tetap semangat ya. Dah, kita lanjut di hari Rabu ya. Jangan lupa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dah, jangan lupa bahagia ya. Terima kasih, Pak. Ya, dah.